Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'da. Ikhwati fillah, azanillahu wa iyyakum, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, radio lain yang ikut menyiarkan siaran kita ini, para pemirsa Persada TV dan pemirsa TV-TV lain di mana saja Anda berada, juga para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa dalam pembahasan fiqih al-asmaul husna. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan salah satu di antara nama Allah adalah As-Salam. Sekarang kita masuki dua nama lain yang maknanya sama, yaitu Al-Quddus dan As-Subbuh. Dua nama ini, Al-Quddus terutama, Al-Quddus itu diterangkan oleh Allah dalam dua ayat di dalam Al-Quran. Pertama, surah Al-Hasyr ayat 23. Allah menyatakan, Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddus. Al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Dialah Allah yang tidak ada sesembahan yang hak selain Dia. Dialah Al-Malik dan juga Al-Quddus. Ini ayat pertama. Ayat yang kedua terdapat dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang pertama. Allah menyatakan, Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Al-Malikil Quddusil Azizil Hakim. Kata Allah, bertasbihlah kepada Allah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Dialah Al-Malik dan Al-Quddus, Al-Aziz dan Al-Hakim. Itulah dua ayat yang mengandung lafaz Al-Quddus sebagai salah satu di antara nama sekaligus sifat Allah Azza wa Jalla. Adapun lafaz As-Subbuh tidak ada dalam Al-Quran, tapi ada dalam hadis-hadis yang sahih. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Diterima dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasul alaihi salatu wassalam di dalam salat, terutama dalam ruku dan sujud, doa ruku dan sujud ini banyak. Tidak hanya Subhana Rabbiyal Azim dan Subhana Rabbiyal A'la, tapi ada lagi Subbuhun Quddusun Rabbul Malaikati Warruh. Subbuhun, dialah yang subuh. Quddusun, dialah yang kudus. Rabbul Malaikati Warruh, dialah Rabb para malaikat dan juga malaikat Jibril. Inilah dua di antara nama-nama Allah, Subuh dan Kudus. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis ini menyatukan antara tasbih dan taqdis, antara Subuh dan Kudus. Menyuruh untuk mensucikan Allah dengan tasbih
dan mensucikan Allah dengan cara takdis. Dan ini pula yang dilakukan oleh para malaikat kepada Allah Azza wa Jalla, seperti yang Allah terangkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-30. Ketika Allah menerangkan kepada malaikat bahwa dia akan menciptakan Adam, manusia, malaikat menyatakan, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kenapa engkau akan menciptakan orang di alam dunia yang akan mengadakan kerusakan di muka bumi, mengadakan pertumpahan darah. Wa nahnu, dan sedangkan kami para malaikat, nusabbihu bihamdik, selalu bertasbih, memuji dengan memujimu, wa nuqaddisulak, dan mensucikanmu. Nuqaddisu berasal dari kata-kata kudus, nusabbihu berasal dari kata-kata subuh. Subuh dan Kudus ini dua nama yang sangat agung yang menunjukkan kesucian Allah. Makna kesucian Allah itu tidak memiliki aib, tidak memiliki kekurangan. Dia berlepas diri dari segala hal yang bertolak belakang dengan kesempurnaan sifat-sifatnya, yang bisa mengurangi keagungannya. Seperti sifat suka ngantuk, suka tidur, lelah, punya anak, atau dilahirkan, atau yang lain-lainnya. Itu adalah sifat-sifat yang bisa mengurangi keagungan Allah atau bertolak belakang dengan kesempurnaan sifat Allah. Juga Allah berlepas diri dari penyerupaan dengan sesuatu pun dari makhluknya. Atau ada makhluknya yang menyerupai Allah. Maha tinggi Allah, maha suci Allah dari penyerupaan, dari yang semisal, dari yang sebanding dengan dia. Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Dan pernyataan tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah itu ditekankan di dalam struktur kalimat laisa kamitslihi syai'un. Ka itu artinya seperti. Mithli itu juga seperti, dua kali seperti ini disebut, dan pengulangan dalam bahasa Arab bermakna takkid. Takkid itu menguatkan. Laisa, tidak ada. Kamitslihi, yang benar-benar serupa. Syai'un, sesuatu pun. Maknanya sama sekali tidak ada yang menyerupai Allah Azza wa Jalla dari kalangan makhluknya. Walhasil dari dua nama Allah As-Subbu dan Al-Quddus ini, Allah Azza wa Jalla wajib disucikan dari dua hal. Pertama, dia disucikan dari segala sesuatu yang bertolak belakang dengan kesempurnaan sifat-sifatnya. Kesempurnaannya itu mencapai puncak yang tidak ada lagi kesempurnaan di atas itu. Allah Azza wa Jalla disifati dengan kesempurnaan sifat ilmu dan kesempurnaan sifat qudrah. Karena itulah, karena sifat ilmunya Allah itu wahuwal alim, dia itu alim, maha mengetahui. Dengan pengetahuan yang sempurna, maka wajib dia disucikan dari segala hal yang bertolak belakang dengan sifat ilmu atau yang mengurangi sifat ilmu, seperti lupa, seperti lalai,
Seperti ada sebutir debu saja yang luput dari pengetahuan Allah baik di langit ataupun di bumi, lebih besar ataupun lebih kecil dari hal itu, tidak ada. Kesempurnaan ilmu Allah menyebabkan Allah tidak pernah lupa. Kalau kita kan sering kali lupa kepada apa yang sudah kita ketahui. Lupa kepada apa yang sudah kita hafal. Bahkan lupa kepada nama orang, bahkan lupa kepada orang, bahkan lupa kepada barang dan benda di mana tadi ditaruh, itu kita. Ilmu kita sangat-sangat tidak sempurna. Banyak aib, banyak kekurangan, banyak celaknya. Kesempurnaan ilmu Allah menyebabkan segala hal yang bertolak belakang dengan ilmu itu tidak dimiliki oleh Allah. Allah suci dari hal itu. Allah tak pernah lupa, Allah tak pernah lalai. Tidak ada sesuatu pun yang tidak diketahui oleh Allah di langit ataupun di bumi, walaupun sekecil debu. Bahkan lebih kecil daripada itu. Ada nggak yang lebih kecil daripada debu? Ya ada. Kita tidak bisa melihatnya seperti virus, seperti bakteri, seperti kuman-kuman. Di sekitar kita ini mungkin banyak ya kuman, bakteri, debu dan penyakit atau binatang-binatang super kecil lainnya. Nggak nampak oleh mata kita, nggak kelihatan, nggak tercium oleh indera kita. Allah tahu, kita bisa mungkin melihat virus, bisa melihat bakteri, tapi melalui alat tertentu. Mikroskop atau kaca pembesar dengan skala pembesaran ribuan kali bahkan jutaan kali baru kelihatan. Karena terbatasnya ilmu kita, terbatasnya kemampuan melihat kita dan seterusnya. Allah Maha Sempurna. Kesempurnaan sifat kudrah Allah menyebabkan Allah disucikan dari sifat lemah, dari sifat lelah, dari sifat capek, dari sifat lesu ataupun yang sejenisnya. Wa ma massana min lughub. Kami ini tidak pernah mengalami kelelahan. Dalam ayat kursi itu kalimat yang terakhirnya, ayat kursi kan cukup panjang ya. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Terus wala ya'uduhu hifdhuhuma. Kursi Allah itu meliputi langit dan bumi. Langit dan bumi saja menurut kita nggak ada ujungnya, nggak ada awalnya. Saking apanya? Gede menurut kita. Itu langit dan bumi yang tujuh lapis langit, 7 lapis bumi. Itu nggak ada apa-apanya dibanding kursi Allah. Kursi Allah jauh lebih besar lagi daripada langit dan bumi. Di atas kursi Allah ada arsy yang jauh lebih besar dan itu makhluk terbesar. Wajib dijaga, dipelihara oleh Allah iya. Dari kehancuran, dari ketidakteraturan. Diatur oleh Allah sehingga teratur. Allah menyatakan wala ya'uduhu hifdhuhuma. Memelihara langit dan bumi tidak melelahkan, tidak merepotkan Allah Azza wa Jalla sedikit pun. Kalau kita umpamanya menangani sesuatu, seringkali kerepotan, seringkali kedodoran. Allah langit dan bumi beserta isinya, seluruh alam jagat raya diatur, dipelihara, dijaga oleh Allah. Tak pernah merasa repot, tak pernah merasa lelah, tak pernah merasa bosan, capek, cangkel dan yang sejenisnya. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Juga Allah disifati dengan sifat al-hayat. Hidup, Allah maha hidup. Dan sifat hidupnya begitu sempurna. Kesempurnaan sifat Allah itu mengharuskan Allah disucikan dari hal-hal yang bisa mengurangi kesempurnaan sifat hidup. Seperti apa? Seperti contohnya mati atau ngantuk atau tidur atau sakit. Hidup kita tidak sempurna karena ada awalnya, ada akhirnya.
Awalnya ketika kita dilahirkan, akhirnya ketika nanti suatu saat pasti kita akan mati. Selama hidupnya kita tuh banyak kelemahan. Ada ngantuk, ada tidur, ada bahkan pingsan, ada sakit, ada lelah, lemah, lesu, lunglai, loyo, dan yang sejenisnya. Selama hidupnya tuh. Maka kehidupan kita itu tidak sempurna dilihat dari berbagai macam sisi dan segi. Selama hidupnya kita sering sedih, kering menderita, tertidur, kemudian ngantuk, ada lagi yang pingsan, ada lagi yang merasa sakit, keluhan ini, keluhan itu, menangis dan seterusnya. Dan berakhir dengan kematian. Sangat nisbi, terbatas dan amat sangat lemah kehidupan kita. Nah, sifat hidup bagi Allah maha sempurna. Kehidupan Allah tidak diawali oleh ketiadaan. Dan tidak diakhiri oleh kematian. Juga selama hidupnya tidak mengalami ngantuk, tidak mengalami tidur, tidak mengalami sakit, tidak merasakan berbagai macam keluhan, dan tidak mengalami kelelahan, kecapean, kebosanan, bete, dan yang sejenisnya seperti yang dijelaskan tadi. Termasuk juga sifat adilnya Allah dengan keadilan yang maha sempurna. Maka sempurnanya sifat adil Allah, Allah suci dari sifat zalim. Allah itu tidak pernah zalim kepada hamba-hambanya. Laisa bidhallamil abid. Allah itu tidak pernah zalim kepada hamba-hambanya sedikit pun. Baik manusia, jin, apalagi malaikat, termasuk binatang-binatang. Tidak. Tapi kan sering Allah memberikan musibah, penyakit, penderitaan, kanyeri, perih. Apakah itu zalim? Tidak, itu rahmat. Jangankan Allah atuh ya, manusia aja umpamanya seorang guru di sekolahnya. Sering memberi beberapa hal yang membuat muridnya menderita. Suruh menulis, suruh membaca, suruh ngerjakan dikasih PR, nanti disuruh dikerjakan di rumah. Waktu untuk bermain di rumah tersita untuk mengerjakan PR. Anak menderita enggak? Ya menderita. Fisik dan psikis. Itu guru zalim apa tidak? Tidak. Itu untuk kemaslahatan si murid. Biar murid itu disiplin, biar murid itu pintar, biar murid itu rajin, dan seterusnya. Terlatih. Seorang guru olahraga atau guru bela diri umpamanya ke muridnya. Awalnya sebelum latihan jurus juga suruh lari dulu, muter-muter sampai ngos-ngosan, sampai keringetan. Kemudian senam-senam dulu, pelenturan, stretching gitu ya. Kemudian waktu melatih jurus, gitu kuda-kuda harus meyengkeh, harus posisinya badannya rendah, lututnya ditekuk, tahan 2 jam, cangkel. Muridnya menderita enggak? Menderita. Harus tahan pukul, kadang-kadang dipukul, kadang-kadang diadukan, sparring dan seterusnya, kena tonjok dan seterusnya, berdarah. Gurunya, pelatihnya zalim apa tidak? Tidak zalim. Itu kasih sayang guru, biar muridnya itu kuat, biar muridnya itu jagoan, biar muridnya itu fisiknya kuat, kemudian prima, kemudian mentalnya juga terkuatkan. Mental akan tambah kuat kalau dia badannya kuat, nggak takut kepada siapapun nanti. Jadi penderitaan yang diberikan oleh guru kepada murid bukan karena kezaliman, tapi karena kasih sayang, biar muridnya itu lebih dari umumnya manusia. Allah Azza wa Jalla saking sayangnya kepada orang-orang mukmin, Allah berikan musibah sebagai ujian, sebagai latihan. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau mencintai suatu kaum, Allah akan uji mereka.
Seorang guru apabila mencintai muridnya akan diberikan berbagai macam latihan. Latihan soal. Nih teori, catat. Orang yang umpamanya melakukan kesalahan. Umpamanya kamu mah teu apal wae tah, umpamana hukum apa ya? Dalam IPA, hukum bejana berhubungan itu yang saya ingat. Permukaan air selalu sama rata. Guru nanya, coba sebutkan hukum bejana berhubungan. Naonnya? Oleh guru dihukum nggak? Dihukum. Tulis hukum hukum bejana berhubungan 100 kali. Tulis, nanti setorkan ke saya. Menderita nggak murid? Ya menderita. Tapi apa akibatnya? Akibatnya karena dia menulis 100 kali jadi hafal di luar kepala. Hukum bejana berhubungan, permukaan air selalu sama rata. Distorkan ke guru. Oleh guru dicek lagi. Coba sebutkan hukum bejana berhubungan. Naon, padahal sudah ditulis 100 kali. Berarti pangnuliskan ku batur. Ada joki dibayar. Dijeweri. Tulis oleh kamu sekarang juga 1000 kali. Di hadapan saya sekarang. Biar diyakinkan tidak ditulis oleh orang lain. Akhirnya hafal di luar kepala. Ya enggak? Itu rahmat, itu kasih sayang. Bukan zalim. Apalagi Allah memberikan musibah, memberikan penyakit, memberikan wabah seperti yang sekarang kita alami ini. Itu bentuk kasih sayang. Bukan sebagai kezaliman. Allah tidak pernah zalim kepada hamba-hambanya. Itu disebabkan karena sempurnanya sifat adil bagi Allah Azza wa Jalla. Allah juga disifati dengan sifat al-ghaniyut tam. Ghani. Allah itu ghaniyun 'anil alamin. Allah itu ghani. Ghani itu bukan sekedar kaya, tapi ghani itu tidak butuh terhadap apapun dari kalangan makhluknya. Allah, kesempurnaan sifat ghani Allah tidak butuh kepada apapun dari makhluknya. Manusia yang kaya raya dan berkuasa butuh nggak kepada orang lain? Ya butuhlah. Semakin kaya semakin banyak kebutuhan tuh. Kaya umpamanya banyak perusahaannya, butuh orang untuk mengelolanya, apa dikelola sendiri? Ya nggak mungkin dikelola sendiri. Merekrut orang yang ahli. Tolong nih urus perusahaan saya, kamu digaji gede gitu. Makin banyak perusahaannya, makin banyak kebutuhan kepada orang yang ahli. Makin banyak kebutuhan terhadap karyawannya. Makin banyak kebutuhan terhadap fasilitas yang dibutuhkan untuk menunjang hal itu. Demikian juga penguasa yang sangat berkuasa. Butuh orang lain, butuh tentara, butuh wakil, butuh petugas ini, petugas begitu. Butuh orang yang dikuasai. Penguasa tapi nggak ada orang yang dikuasainya, nggak akan bukan penguasa namanya tuh ya. Itu makhluk. Selalu butuh kepada pihak lain. Adapun Allah nggak butuh terhadap kita, terhadap ibadah kita, terhadap amal soleh kita, nggak butuh. Innallaha ghaniyun 'anil alamin. Allah itu ghani terhadap seluruh alam. Ghani itu nggak butuh terhadap alamin. Kenapa Allah nyuruh kita ibadah atau kalau memang nggak butuh mah? Allah nggak butuh ibadah kita. Allah nyuruh ibadah kepada kita demi kemaslahatan kita. Bukan demi kepentingan Allah Azza wa Jalla. Seandainya seluruh makhluk di alam jagat raya ibadah dengan sehebat-hebat ibadah, nggak ngaruh, nggak nguntungkan Allah, nggak menambah kekuasaan Allah walaupun sedikit, sebutir debu, enggak. Dan seandainya seluruh makhluk di alam jagat raya durhaka semuanya, musyrik, durhaka, kafir kepada Allah, nggak merugikan Allah, nggak mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun. Jadi Allah memerintahkan kita ibadah itu untuk kepentingan kita sendiri. Demikian juga sifat Allah hikmah dan rahmah.
dengan kesempurnaan sifat hikmah dan rahmah, mengakibatkan Allah itu karena sifat hikmahnya suci dari abath dan safah. Abath itu iseng, kalau kita makan sering isengnya. Karena kita mah tidak sempurna ya, tidak hikmah kita. Sikap hikmah kita, sikap bijaksana kita itu terbatas, tidak sempurna. Ada isengnya, ada jahilnya. Allah nggak pernah berbuat apapun secara iseng, enggak. Allah menciptakan alamnya jagat raya, nggak menciptakan kita sebagai manusia bukan karena iseng. Daripada nganggur udah aja bikin langit dan bumi, bikin orang-orangnya gitu untuk ngisi waktu. Enggak. Atau bertindak dengan tindakan bodoh. Enggak. Semua yang Allah Azza wa Jalla lakukan, yang Allah katakan, yang Allah ciptakan, itu pasti dengan tujuan yang sangat agung dan mulia. Tak ada keisengan. Allah menciptakan iblis, setan dan turunannya, itu bukan iseng. Allah menciptakan berbagai macam keburukan, baik fisik ataupun psikis, baik materi ataupun immateri. Itu bukan karena iseng, bukan karena salah perhitungan, bukan. Manusia bisa salah perhitungan, sangat bisa. Dan selalu mengalami salah perhitungan sekali, 2 kali, 10 kali, 100 kali dalam hidupnya. Pastilah Allah tidak pernah salah hitung. Oleh karena itu, jangan ada pertanyaan, ya Allah, kenapa engkau timpakan musibah yang berat ini kepada kami? Jangan. Kenapa itu? Karena kebodohan kita. Kita tidak tahu, tapi yakin inilah yang terbaik dan pasti bijak, pasti hikmah. Dan pasti ada kebaikan yang lebih banyak di balik semua musibah dan semua ketetapan yang pahit dari diri Allah Azza wa Jalla bagi kita. Jadi itulah tasbih yang pertama, Allah disucikan dari segala sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Dari aibnya, dari kekurangannya, dan dari hal-hal yang tidak pantas dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kesempurnaan seluruh sifat Allah. Yang pertama. Yang kedua, ats-tsani annahu munazzahun an mumatsalati ahadin min khalqih aw ay yakuna lahu niddun biwajhin min al-wujuh fal makhluqatu kulluha wa in 'azumat wa syarafat wa balagatil muntaha alladhi yaliqu biha min al-'azamah wal kamalil laiqi biha falaysa syai'un minha yuqaribu aw yushabihul bari. Kedua, Allah disucikan dari penyerupaan terhadap makhluk. Atau suci dari adanya tandingan, adanya yang sebanding dengan Allah dari aspek manapun. Seluruh makhluk sekalipun agung, besar, mulia, sampai pada puncak keagungan dan kemuliaan yang layak dicapai oleh seorang makhluk, maka hal itu sedikit pun tidak mendekati atau menyerupai Allah. Jangankan menyerupai, mendekati pun tidak. Coba lihat alam jagat raya yang luas ini. Wah, luar biasa. Besarnya menurut kita. Saking besarnya tak berujung, tak berpangkal. Mana awal langit, mana akhir langit kita tidak tahu. Ternyata ini kecil, nggak ada apa-apanya. Tidak serupa dengan kebesaran Allah. Ternyata ini lebih kecil daripada kursi Allah. Kursi Allah lebih kecil daripada arsy Allah. Dan arsy beserta apa yang ada di bawahnya dari alam jagat raya ini kecil tak ubahnya sebutir debu di tangan salah satu di antara kita. Langit dan bumi ini beserta arsy-nya itu ada di tangan Allah. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha barokah Allah yang di tangannya lah seluruh kerajaan alam jagat raya ini. Allahu Akbar.
Berdasarkan hal itulah maka kebesaran makhluk segede apapun, sebesar langit dan bumi, sebesar arsy, jangankan menandingi Allah, mendekati saja tidak. Bal jami'u awsafiha, bahkan seluruh sifat-sifat makhluk apabila disandingkan atau dibandingkan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal apapun, dalam aspek apapun, maka tidak bisa dibandingkan, jangankan sebanding, mendekati pun tidak. Termasuk sifat-sifat fi'liyah. Fi'liyah itu perbuatan seperti mendengar, melihat, mengetahui. Manusia mendengar dan melihat? Iya. Allah mendengar dan melihat? Iya. Sama enggak lafaz mendengar melihatnya? Sama. Baik dalam bahasa kita, Allah melihat, manusia melihat. Allah mendengar, manusia mendengar. Dalam bahasa Arabnya sama. Innallaha sami'un basir. Wa kana Allahu sami'an basira. Allah itu mendengar melihat. Dan manusia juga oleh Allah dikatakan wa ja'alnahu sami'an basir dalam surah Al-Insan. Wa ja'alnahu sami'an basir, dan kami jadikan manusia itu mendengar dan melihat. Sama sami'an basira, sami'an basiranya. Itu hanya sama dari aspek makna. Mendengar itu idrakus saut maknanya. Mendengar itu mampu menangkap suara. Tapi bagaimana cara menangkap suaranya antara kita dengan Allah? Beda. Laisa kamitslihi syai'un. Jangankan antara kita dengan Allah, atau antara kita dengan binatang juga cara mendengarnya beda, cara menangkap suaranya beda. Kalau kita cara menangkap suaranya itu dengan telinga, kalau binatang dengan binatang juga berbeda. Semut, umpanya, nggak punya telinga. Tapi bagaimana cara menangkap suara? Nggak tahu, mungkin dengan antena, kan ada antenanya di kepalanya itu. Beberapa serangga juga begitu. Kalau ular, cara menangkap segala sesuatu yang ada di sekitarnya mungkin dengan lidahnya. Ada ular mah katanya tulinya, kata para ahli ular. Tapi dengan lidahnya. Makanya selalu menjulur-julurkan lidah, menangkap partikel yang ada di sekitarnya, lalu setelah dijulurkan lidahnya itu diantalkan, disentuhkan ke hidungnya. Oleh hidungnya kemudian disambungkan ke otaknya. Tahu saja di mana ada tikus, di mana ada mangsa. Tidak pernah ular kalau umpamanya memangsa itu salah mangsa disangkanya tikus padahal batu. Nggak pernah kita melihat ular menelan batu salah disangkanya tikus. Nggak pernah. Seperti itulah antara manusia dengan binatang, binatang yang satu dengan binatang yang lain, cara mendengarnya udah beda. Apalagi dengan Allah, laisa kamitslihi syai'un. Begitu juga melihat. Manusia melihat, Allah melihat, cara melihatnya berbeda, kualitas penglihatannya berbeda. Demikian juga umpamanya Allah istiwa. Kita makhluk istiwa, Allah istiwa. Serupa apa tidak? Ya tidak, cara istiwanya yang berbeda. Gak boleh kita mengartikan istiwa Allah itu gak tegak di atas aras. Tegak di sana artinya menguasai, Allahnya tidak tegak. Nah nanti itu berakibat. Kenapa? Kalau Allah tegak di atas aras berarti sama dengan makhluk. Kenapa ini tidak diberlakukan dalam hal mendengar dan melihat? Allah nggak mendengar, Allah nggak melihat. Karena kalau mendengar melihat sama dengan makhluk dong. Nah, begitu akhirnya diingkari, lalu mendengar dan melihatnya diartikan dengan arti lain. Itu takwil, nggak boleh. Takwil berakibat ta'til. Takwil berakibat ta'til itu mengingkari. Allah nggak tegak di atas ars, tegak di sana itu artinya menguasai. Allahnya sendiri tidak tegak. Akhirnya tegaknya diingkari. Dan begitulah nanti akan diterapkan kepada sifat-sifat yang lainnya, berbahaya. Nanti Allah nggak mendengar, nggak melihat, karena kalau mendengar dan melihat sama dong dengan makhluk. Ini keliru besar. Ya. Jadi Allah wajib disucikan dari serupa dengan makhluk.
Allah suci dari hal itu. Allah tidak ada yang menyerupainya. Berdasarkan hal itulah maka wajib diketahui bahwa tasbih dan takdis Allah Azza wa Jalla bermakna Allah itu suci dari segala keburukan, segala aib, dan suci dari segala macam penyerupaan dengan makhluk. Allah tidak serupa dengan makhluk, Allah tidak memiliki aib, Allah tidak memiliki keburukan, Allah tidak memiliki hal-hal yang tidak layak. Itu dua makna tasbih dan tanzih. Tasbih dan takdis. Allah suci dari dua hal. Dari aib dan kekurangan dan keburukan, juga Allah suci dari penyerupaan dengan makhluk. Itu poin pertama. Poin kedua. Kesucian Allah, yang Allah wajib disucikan dari semua keburukan dan juga aib, wajib disertai ma itsbatil mahamid wa sifatil kamali lahu subhanah al wajhil laiqi bih. Wajib disertai dengan menetapkan seluruh hal-hal yang terpuji, disertai dengan kesempurnaan sifat bagi Allah dengan makna yang layak. Kalau umpamanya difahami Allah mendengar, Allah melihat seperti mendengar dan melihat Allah, itu tidak layak, nggak boleh. Kalau Allah dikatakan istiwa di atas aras, nanti berarti arasnya lebih besar daripada Allah. Berarti itu tidak layak, tidak boleh difahami begitu. Dan entah akal mana yang memahami kalau Allah istiwa di atas aras berarti pertama, arasnya lebih besar daripada Allah. Akal mana itu yang bisa memahami itu? Apakah sesuatu yang di atas selalu lebih kecil daripada sesuatu yang ada di bawah? Ya enggak lah. Kedua, kalau Allah istiwa di atas aras berarti Allah butuh aras dong. Itu pemahaman dari mana? Apakah segala sesuatu yang ada di atas membutuhkan yang ada di bawah? Kita lihat awan menaungi gunung. Awan itu berada di atas gunung. Apakah pasti awan itu lebih kecil daripada gunung? Tidak, awan jauh lebih besar daripada gunung. Jangankan gunung, 1, 2 gunung, puluhan gunung. Kota bahkan negara. Puluhan negara itu dinaungi oleh awan tanpa terputus. Mana gak pernah kita melihat meureun di Indonesia. Coba tuh lari ke luar negeri di musim dingin. Di musim salju atau ya disebut dengan winter. Winter itu musim dingin. Kalau di Eropa itu mulai umpamanya bulan ya November, Desember lah. November mungkin masih awal musim dingin. Coba umpamanya Desember. Nyaris antara siang dan malam itu tidak ada bedanya. Siang, tengah hari, jam 12, tengah hari gitu. Itu tetap saja lampu itu nyala kayak subuh di kita. Karena apa? Matahari itu sinarnya tidak masuk. Terhalang oleh awan. Itu menutupi beberapa negara di Eropa. Awan jauh lebih besar daripada gunung. Apakah awan itu menempel di gunung? Sama sekali tidak. Apakah awan itu bertumpu pada gunung? Ya enggak, ada gunung atau tidak, awan itu tetap di sana. Berdasarkan hal itulah maka kalau kita katakan awan berada di atas gunung, tidak berarti awan itu menempel di gunung dan membutuhkan gunung. Tidak berarti awan itu lebih kecil dari gunung dan gunungnya lebih besar. Kan begitu ya? Kenapa kalau disebutkan Allah istiwa di atas aras ditolak? Karena difahami berarti Allah butuh aras, Allah bertumpu pada aras dan arasnya lebih besar. Akal yang mana yang memahami kayak gitu? Mungkin dia memakai contoh sampel terbatas. Piring itu berada di atas meja. Berarti piring itu nempel di meja dan membutuhkan meja. Kalau mejanya ambruk, piringnya jatuh, pecah.
Mejanya lebih besar daripada piring. Dia ngambil sampel itu. Ya keliru karena cara berpikirnya parsial, terbatas. Tidak berkembang cara berpikirnya. Makanya ditolaklah sifat Allah istiwa di atas arsy karena keterbatasan otaknya. Oleh karena itulah maka memahami sifat Allah dengan otak berakibat ditolaknya beberapa sifat Allah dari diri Allah. Dan itu berbahaya. Maka tidak boleh istiwanya Allah di atas arsy difahami seperti itu. Jadi disebut ma'ithbatil mahamid wa sifatil kamalillahu subhanah alal wajhil la'iqi bih. Wajib disertai, pensucian kepada Allah wajib disertai dengan ditetapkannya semua sifat-sifat terpuji bagi Allah, sifat-sifat yang sempurna bagi Allah dengan makna yang layak bagi keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Daqaiqut Tafsir, wal amru bitasbihihi yaqtadi tanzihahu an kulli aibin wa su'in wa ithbatil mahamidillati yuhmadu 'alaiha fayaqtadi dzalika tanzihahu wa tahmidahu wa takbirahu wa tauhidahu. Perintah untuk bertasbih mensucikan Allah mengandung makna mensucikan Allah dari semua aib dan keburukan dan menetapkan sifat-sifat terpuji yang menyebabkan Allah layak dipuji. Maka hal itu mengandung makna mensucikan Allah, memuji Allah, membesarkan Allah dan mentauhidkan atau mengesahkan Allah. Dari sinilah kita mengetahui bahwa apa yang dilakukan oleh kalangan Mu'attilah. Mu'attilah itu orang-orang yang menolak sebagian dari sifat-sifat Allah. Karena mereka mentaktil sifat-sifat Allah. Mentaktil itu artinya menolak sebagian sifat Allah dan tidak menetapkan sifat yang terpuji bagi diri Allah Azza wa Jalla. Hanya tasbih tanpa tahmid. Oleh karena itu berkatalah Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, ketika menerangkan ayat fasabbih bihamdi rabbik, maka bertasbihlah engkau dengan memuji Allah. Tasbih itu selalu dikaitkan dengan memuji. Maknanya kata Imam Ibn Rajab, ay sabbihu bima hamida bihi nafsuh. Idh laysa kullu tasbihin bimahmud kama anna tasbihal mu'tazilah yaqtadi ta'tila katsiri minas sifat. Makna dari ayat ini, bertasbihlah kepada Allah dengan tasbih yang menyebabkan, dengan tasbih yang Allah telah memuji dirinya dengan tasbih tersebut. Karena tidak setiap tasbih mengandung tahmid. Tidak semua yang disucikan itu mengandung keterpujian. Sebagaimana tasbih yang dilakukan oleh Mu'tazilah berakibat ta'til atau mengingkari banyak sifat-sifat Allah. Seperti contoh, Allah subhanahu wa ta'ala, kata orang-orang Mu'tazilah, tidak memiliki sifat. Satu-satu sifat Allah hanyalah esa, itu saja. Kenapa Allah tidak memiliki sifat? Karena kalau Allah memiliki sifat berarti tidak suci dari penyerupaan. Karena semua makhluk juga memiliki sifat. Makhluk mendengar, makhluk melihat, makhluk punya tangan, makhluk punya mata gitu. Nah kalau Allah disebut memiliki sifat itu berarti sama dengan makhluk. Dia ingin mensucikan Allah dari penyerupaan terhadap makhluk. Tapi berakibat ta'til. Ta'til itu apa? Mengingkari semua sifat Allah yang Allah tetapkan untuk dirinya. Yang kedua, tidak mengandung unsur tahmid, memuji Allah. Bahkan menghinakan Allah. Kenapa dianggap menghinakan Allah? Karena tanpa disadari oleh orang Mu'tazilah itu,
mengingkari sifat Allah karena ingin mensucikan Allah berakibat nih, menyerupakan Allah dengan makhluk yang lebih hina, lebih rendah. Coba bayangkan, Allah mah tidak berbicara, karena kalau berbicara sama dengan makhluk dong. Kita tanya, kalau Allah tidak berbicara, apakah Allah tidak serupa dengan makhluk? Ada nggak makhluk yang tidak bisa bicara? Banyak orang ada yang nggak bisa bicara, apalagi benda-benda mati, apalagi binatang-binatang tidak bisa berbicara dengan bahasa kita, mungkin berbicara dengan bahasa mereka. Itu lebih hina. Batu-batu, pohon-pohon, ya, tanah, air, nggak bisa bicara. Nanti kalau Allah nggak bisa bicara karena khawatir dianggap sama dengan makhluk, apakah tidak dianggap sama dengan makhluk? Ada makhluk yang nggak bisa bicara. Allah nggak melihat, Allah nggak mendengar, Allah nggak istiwa dan seterusnya di atas arsy. Itu disamakan dengan makhluk yang lebih rendah, lebih kecil, lebih hina. Jadi tidak ada unsur tahmid di dalam tasbih yang dilakukan oleh kalangan Mu'tazilah. Tapi kalau ahlu sunnah yang mensucikan Allah dari segala aib, ia juga memuji Allah dengan seluruh kesempurnaan sifatnya. Perkataan Imam Ibn Rajab, "Idz laisa kullu tasbihin bimahmud." Karena tidak semua yang disucikan itu berarti terpuji. Ini kalimat yang luar biasa bagusnya. Karena mensucikan Allah dengan mengingkari sifat-sifatnya, menentang sifat-sifatnya, dan tidak menetapkan perkara-perkara yang membuat Allah terpuji, itu bukanlah tasbih, bahkan mencela atau merendahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hakikatnya orang-orang Mu'tazilah itu bukanlah mensucikan Allah, tapi mereka mengingkari dan menentang sifat-sifat Allah yang oleh Allah sendiri sifat itu ditetapkan sebagai sifat bagi Allah. Allah berfirman, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Coba lihat, tasbih selalu dipadukan dengan tahmid. Kata Allah, Maha suci Rabbmu, Rabb yang memiliki kemuliaan dari apa-apa yang mereka sifatkan. Keselamatanlah bagi para rasul dan segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Dalam ayat ini Allah mentasbih dirinya sendiri. Mensucikan dirinya sendiri dari apa-apa yang diterangkan atau difahami oleh orang-orang yang menyelisihi manhaj para rasul. Dan Allah memberikan ucapan selamat kepada para rasul karena keselamatan ucapan mereka tentang Allah dari segala macam aib dan kekurangan. Tasbih dan takdis serta tanzih kepada Allah, juga ta'zim mengagungkan Allah, itu diterangkan atau wajib dilakukan sesuai dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Menurut pemahaman para salaful ummah. Tidak boleh didasarkan kepada hawa nafsu semata-mata atau dzon atau dugaan-dugaan atau prasangka-prasangka yang rusak atau kias-kias yang didasarkan kepada akal yang sangat terbatas, akal yang rusak. Sebagaimana yang dilakukan oleh kalangan Mu'attilah terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan anggapan bahwa mereka mentasbihkan, mentakdiskan Allah Azza wa Jalla. Maka siapa orang yang menyandarkan tasbih dan ta'zimnya kepada Allah didasarkan pada hawa nafsu tanpa petunjuk dari Allah Azza wa Jalla, orang itu telah tergelincir dalam bab ini dan terjerumus ke dalam berbagai macam kebatilan dan kesesatan.
Karena apa? Karena tasbih itu bentuk ketaatan kepada Allah, pengagungan dan ibadah yang sangat mulia, yang sangat dicintai oleh Allah yang Maha Rahman, sangat berat timbangannya di mizan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, 2 kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, tapi sangat dicintai oleh Allah yang Maha Rahman. Kalimat yang 2 ini, pertama subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kalimat pertama subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah dengan memuji namanya. Subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha agung. Hadis ini muttafaqun alaih, ya. Dan tasbih ini adalah solatnya seluruh makhluk. Seluruh makhluk solat dalam bentuk tasbih. Walaupun kita tidak tahu, tidak faham, tidak mendengar tasbih mereka. Kitab yang ada di hadapan saya ini tasbih. Mikrofon yang saya pakai ini tasbih. Kursi yang saya duduk ini tasbih. Cuma kita nggak faham bagaimana tasbih mereka. Coba perhatikan Al-Quran surah Al-Isra 44. Allah menyatakan tusabbihu lahu samawatu sab'u wal ardu wa man fihin. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Bertasbihlah kepada Allah. Langit-langit yang 7 dan bumi yang 7 beserta isinya. Tidak ada sesuatu pun benda di alam jagat raya ini kecuali bertasbih dengan memuji Allah, tapi kalian tidak memahami tasbih mereka. Kita tidak tahu, tidak faham tasbih mereka. Dan dengan tasbih dan tahmid inilah seluruh makhluk diberi rizki oleh Allah. Sebagaimana sebuah hadis yang diterima dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Dari Nabi SAW wa Nuh alaihi salatu wassalam berkata kepada anaknya ketika mau mati. Ketika mau matinya dia berwasiat, amuruka bila ilaha illallah fa inna samawati sab'a wal ardina sab'a la wudiat fi kiffatin la wudiat la ilaha illallah fi kiffah rajahat bihinna la ilaha illallah walau anna samawati sab'a wal ardi sab'a kunna khalqatan mubhaman qasamathunna la ilaha illallah wa subhanallah wa bihamdihi fa innaha salatu kulli syai'in wa biha yurzaqul khalq. Kata Nabi Nuh, aku perintahkan kepada kamu untuk mengatakan la ilaha illallah. Karena langit yang 7 dan bumi yang 7 kalau diletakkan di sebuah daun timbangan dan la ilaha illallah diletakkan di timbangan yang lain, niscaya akan lebih berat kepada la ilaha illallah. Bayangkan langit yang 7 dan bumi yang 7 seberat apa? Ada kira-kira 10 ton beratnya? Wah, tentu saja lebih. Nggak ada timbangan yang bisa menimbang langit dan bumi, saking besarnya, bukan tontonan lagi. Bukan bertonton lagi. Kalau ada bilangan berat di atas ton apa? 1 ton itu 1000 kilo ya. Kalau 1.000.000 kilo apa namanya? Nggak ada. 1000 ton iya atau ton keneh atau. Wah, pokoknya mah beratnya itu nggak ada yang bisa mengangkat atau menahan. Ditimbang dengan la ilaha illallah di daun timbangan lain. Ini saya lebih berat kepada la ilaha illallah. Saking dahsyatnya ini la ilaha illallah. Lalu kata Nabi subhanallah wa bihamdihi, itu adalah solatnya segala sesuatu, dan dengan kalimat itu diberi rizkilah seluruh makhluk. Nah, di sini diriwayat Imam Ahmad dan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Inilah penjelasan tentang tasbih dan taqdis as-subuh dengan al-Quddus. Maknanya Allah Maha Suci dari 2 hal.
Hal pertama adalah dari segala macam aib, kekurangan, kesalahan, keburukan, kekeliruan. Dan yang keduanya, Allah suci dari penyerupaan dengan makhluk dalam hal apapun. Ya, cukup sampai di sini dan kita masuki sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa wasallam. Mangga. Syukran Ustadz atas pemaparan materi yang disampaikan dan kami mengundang pada para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada yang akan bertanya kepada Ustadz di sesi tanya jawab ini, silahkan bisa melalui line telepon di nomor 0228686267 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 081122711476. Baik, sambil menunggu penelpon yang masuk, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk Ustadz melalui pesan singkat. Dari Salma di Cikarang, mohon maaf di luar tema, saya ingin bertanya kalau kakak saya ingin bersodakoh berupa uang kepada adiknya atas nama orang tua saya yang sudah meninggal. Yang saya tanyakan, apakah diperbolehkan sodakoh kepada adik kandung sendiri? Jazakallahu khairan Ustadz, silahkan. Baik, wa jazakillahu khairan wa barakallahu fiik. Boleh nggak infak atau sedekah kepada adik kandung atau kakak kandung atau bahkan ke anak sendiri atau ke orang tua sendiri? Ya, kalau saudara atau adik kandung tersebut termasuk orang yang layak menerima infak atau sedekah bahkan zakat karena dia fakir atau miskin. Kehidupannya susah, ekonominya susah. Boleh nggak memberi zakat, infak, sedekah? Bukan boleh, itu yang lebih dianjurkan. Karena di dalamnya ada dua nilai. Pertama, nilai zakat atau infak atau sedekahnya itu sendiri. Yang kedua, unsur silaturahminya. Hubungan adik kakak itu dengan diberi akan tambah erat atau tidak? Iya, tambah erat. Adiknya akan lebih sayang kepada kakaknya. Hubungannya akan lebih dekat. Si adik gak berani lagi umpamanya berbuat buruk kepada kakaknya. Karena selain ada hubungan keluarga yang sangat dekat, juga si kakak ini baik, suka ngasih. Ya, boleh. Ada dua hal. Pertama, boleh nggak si kakak memberi itu atas nama orang tua yang sudah meninggal? Boleh. Infak dan sedekah atas nama orang tua, atas nama ibu dan ayah dibolehkan. Dan itu tidak bertolak belakang dengan ayat wa laisal insan illa masa, bahwa seorang manusia tidak bisa memperoleh pahala kecuali dari hasil usahanya. Nah, sekarang orang tua dapat pahala dari hasil amalan anak. Ada yang mengingkari ini nggak boleh. Kata siapa nggak boleh? Boleh. Karena anak adalah hasil nyata dari usaha dan ikhtiar orang tua. Bukan hanya mengandung dan melahirkan, tapi mendidik. Membina, mengarahkan. Hasil dari pembinaan, pendidikan, pengarahan itu, jadilah anaknya itu anak yang berbakti. Anak soleh, anak yang beriman dan beramal soleh. Orang tua punya saham yang besar. Lalu anak merasa kehutangan jasa yang besar, kehutangan budi oleh ayahnya, oleh ibunya. Lalu dia beramal atas nama orang tuanya. Boleh? Ya boleh. Sampai? Ya sampai. Jadi boleh berinfak atas nama orang tua yang sudah meninggal. Dan boleh berinfak, bersedekah, bahkan berzakat kepada adik kandung sendiri. Apabila sang adik adalah orang yang layak untuk menerima zakat, infak, dan sedekah tersebut. Bahkan itu bagus karena ada dua nilai. Pertama adalah zakat, infak, sedekahnya. Yang kedua silaturahminya. Wallahu a'lam. Silakan. Ya, baik, syukran Ustadz atas jawabannya. Kami kembali mengundang kepada para pendengar dan pemirsa yang akan bertanya melalui line telepon. Silakan bisa melalui line telepon di nomor 0228686267. Baik, sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat terlebih dahulu. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana? Dengan Ibu Irma di Ujung Beru. Ya, silakan Ibu Irma. Ustaz, barakallahu fi Ustaz. Afika barakallah.
Ustaz, mending mana menunggu waktu subuh kita berzikir istighfar, karena istighfar merupakan di waktu subuh harus beristighfar, atau tadarus, atau subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Gitu aja mungkin Ustaz. Iya. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ibu Irma di ujung Berung, barakallahu fiik. Mana yang lebih utama dilakukan? Apa istighfar atau tasbih? Atau baca Al-Quran? Baik. Mana yang lebih baik? Meminta atau memberi? Memberi jauh lebih baik. Ini kepada siapapun. Mana yang lebih utama? Menunaikan hak orang lain atau kewajiban kita kepada pihak lain, atau meminta hak kita? Tentu saja menunaikan hak orang lain itu lebih utama daripada meminta hak kita. Mana yang lebih utama, zikir apa berdoa? Kita lihat. Berdoa artinya meminta hak kita kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun berzikir menunaikan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sinilah maka berzikir lebih utama daripada berdoa. Karena apa? Karena berzikir menunaikan hak Allah, sedangkan berdoa meminta hak kita. Termasuk istighfar. Istighfar itu berdoa meminta. Meminta apa? Meminta ampunan, namanya juga istighfar. Istighfar itu minta ampun. Minta hak kita untuk diampuni. Dari sinilah kita mengetahui bahwa zikir lebih utama daripada berdoa. Nah, oleh karena itu Rasul SAW menyatakan siapa yang berzikir kepada Allah sampai habis waktu untuk berdoa, tidak meminta, tidak memiliki kesempatan untuk berdoa karena habis oleh tasbih, maka zikirnya itu menyebabkan Allah akan memenuhi keinginan dia yang tidak sempat untuk dimintakan dalam doanya. Karena waktunya habis oleh zikir. Seperti umpah dalam sujud. Habis membaca subhana rabbiyal a'la dalam sujud. Minimalnya 3 kali. Boleh lebih. Lebih utama lebih. Lalu umpamanya berdoa. Maka berdoanya akan mustajab di dalam sujud. Tapi seandainya dia lebih klop hatinya untuk bertasbih memuji Allah di dalam sujudnya. Sampai tidak sempat berdoa karena imam keburu bangkit. Atau waktu untuk sujudnya itu umpama dalam tahajud khawatir keburu subuh gitu ya. Akhirnya tidak sempat untuk berdoa. Maka Allah akan menunaikan keinginan yang tadinya dia akan ungkapkan dalam doanya. Jadi tasbih, tahmid termasuk zikir-zikir yang lain lebih utama daripada berdoa. Karena apa? Karena tasbih adalah menunaikan hak Allah, sedangkan berdoa adalah meminta hak kita. Ya, wallahu a'lam. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya melalui pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah mayit masih mendapat amal jariah dari harta waris yang ditinggalkan? Dari Bapak Hartoyo di Bengkulu Ustaz. Silakan. Ya, Pak Hartoyo di Bengkulu, barakallahu fiik. Ya, kalau si mayit dulu sebelum matinya, ketika masih hidup, memberi wejangan, nasihat, pengarahan, ilmu, pepatah kepada anak-anaknya. Agar anak-anaknya ini dermawan dengan hartanya. Dari manapun harta itu didapat. Termasuk dari warisan. Ayah mencari harta ini untuk kepentingan akhirat. Kalau ayah mati jadi milik kalian, jadi warisan. Tolong jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak layak. Untuk yang haram. Tapi coba infakkan, sodakokan. Jangan lupa zakatnya. Itu sumbang masjid, sumbang pesantren, sumbang madrasah, sumbang yayasan-yayasan dakwah umpamanya.
Jangan sekali-kali dipakai untuk hura-hura kepentingan dunia, apalagi yang Allah haramkan. Akhirnya anak-anaknya menurut. Begitu ayahnya meninggal dapat warisan, maka berlomba dalam kebaikan. Keluar infaknya, keluar sedekahnya, apalagi zakatnya yang hukumnya wajib. Setiap ada masjid dibangun, dia akan sumbang. Setiap ada pesantren dibangun, dia berpartisipasi. Setiap ada yayasan dakwah, dia membantu dengan hartanya. Maka ayahnya akan peroleh pahala jariah dari amalan anak-anaknya. Dari mana? Dari ilmunya, dari nasihatnya, dari pepatahnya. Adapun penggunaan waris itu sudah mutlak milik dari anaknya. Ayahnya tidak lagi punya hak milik terhadap harta yang dia sudah wariskan. Sudah jadi milik dia saja. Ya. Nah, tapi ayah memiliki pahala dari harta yang diwariskan kepada anaknya sebagai infak dan sedekah bagi anaknya. Setelah diterima oleh anaknya menjadi hak mutlak anak. Maka penggunaan harta tersebut oleh anaknya hanya dari warisannya, tidak lagi berpengaruh kepada ayahnya. Kalau umpamanya anaknya infak dan sedekah atas nama dia sendiri, maka ayahnya tidak dapat. Tapi ayahnya dapat dari ilmu yang disampaikannya. Pendidikan dan pembinaan yang diberikannya, pengarahan, nasihat yang diberikan kepada anak-anaknya. Sehingga tidak hanya infak atau sedekah. Kalau anak rajin tahajud, karena didikan orang tuanya. Selalu menasihati, jangan lupakan tahajud. Jangan lupakan Senin Kamis. Jangan lupakan baca Al-Quran terus. Sehingga anaknya mengamalkan, dapat pahala jariah. Setiap kali anaknya tahajud, ayahnya dapat pahala. Setiap anaknya saum Senin Kamis, ayahnya dapat pahala. Setiap anaknya baca Al-Quran, ayahnya dapat pahala. Ya, dari sananya dapat pahala. Adapun dari harta warisannya, maka itu sudah hak mutlak anak, maka tidak dapat lagi ada efek kepada ayah yang memberikan warisan harta tersebut. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Syukran Ustadz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya selanjutnya melalui line telepon. Ya, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Saya hamba Allah di Cimahi. Ya, hamba Allah di Cimahi. Silakan Bapak pertanyaannya, Pak. Maaf Pak Ustadz ya, pertanyaannya keluar dari tema. Iya. Ini kalau boleh ada 2 pertanyaan. Silakan Pak. Yang satu ini Pak ya, ini saya akan diberi oleh seseorang barang itu ya. Tapi saya nggak tahu itu barangnya apa halal apa enggak. Terus status ke sayanya itu halal enggak gitu Pak ya. Itu yang satu. Iya. Terus yang kedua itu kalau Robi itu apa? Itu termasuk Asmaul Husna bukan? Terus kalau dipakai nama sama orang itu boleh enggak? Itu pertanyaan saya. Baik. Ya, terima kasih atas jawaban sebelumnya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, barakallahu fiik. Hamba Allah di Cimahi. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, kalau orang lain memberi suatu barang kepada kita, kita terima, halal apa tidak? Halal Pak. Tapi kita nggak tahu apakah orang itu hasil mencuri, hasil membuat, hasil memberi atau warisan. Jangan dipusingkan dan nggak perlu bertanya. Selama proses datang atau sampainya barang itu ke kita melalui proses yang halal, baik jual beli, ya, termasuk hadiah menghadiahi. Kita membeli barang dari orang lain, kita bayar, halal. Walaupun umpah dia dapat nyuri, tapi kita nggak tahu bahwa itu dapat nyuri. Halal. Karena apa? Karena sampainya barang itu ke kita melalui proses yang halal, yaitu jual beli. Atau dihadiahkan. Hadiah halal apa tidak? Bagus. Kata Rasul SAW, tahabu tahadu. Tahadu tahabu. Saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Jadi hadiah halal. Kalau orang itu memberikan barang sebagai hadiah bagi kita, halal.
Jangan ditanya, ini halal apa haram dan kamu dapat dari mana hadiah ini? Mencuri, merampok, nyolong atau gimana? Nggak perlu. Kecuali kalau dia ngomong, nih saya dapat nyuri, diberi ke kita. Jangan kalau dia ngomong begitu mah. Kalau nyata-nyata dia terang-terang ini habis nyuri nih, habis merampok di kota anu tuh. Wah mudah banget tuh ngerampoknya juga. Dari nenek-nenek tanpa perlawanan. Saya hadiahkan ke kamu. Itu jangan kalau betul dia terus terang begitu. Tapi kalau nih saya kasih sebagai hadiah, terima saja. Jangan ditanya ini dari mana dapat. Nggak perlu. Ini halal apa haram? Jangan, nanti tersinggung dia. Udah. Ya, dapat terima saja, kemudian halal bagi kita untuk kita gunakan. Andai umpamanya dia hasil mencuri, sekali lagi, selama dia tidak bilang kepada kita, maka insya Allah tetap halal karena proses sampainya barang itu ke kita oleh proses yang halal, yaitu apa? Hadiah menghadiahi, ya dibolehkan. Jangan ragu, Pak, silakan saja pakai. Kedua, apa tadi? Robbi itu nama Robbi. Apakah Robbi itu nama Allah? Robbi apa Rafi'? Robbi ya. Nama Allah salah satu di antara sifat Allah Rabb. Rabbul Alamin. Ya. Kalau ditambah dengan huruf ya nisbah Rabbi atau ya mutakallim menjadi Rabbku. Sama dengan ilahi, ya, Rabbi atau ilahi. Maka itu tidak boleh dijadikan nama. Sebab Rabbi maknanya adalah Rabbku. Tapi ada katanya orang Arab yang disebut dengan Rabbi seperti Syekh Rabi Al-Madkhali. Nah itu bukan Rabbi, ro dan ba, bukan, tapi itu ro, ba, ya dan ain, Rabi'. Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Bukan Rabbi tapi Rabi'. Kalau Rabi' ya boleh. Banyak para ulama yang menggunakan nama Rabi'. Tapi kalau Rabbi dengan arti Rabbku, maka jangan menjadi nama Rabbku. Nanti orang-orang akan wahai Rabbku, wahai Tuhanku. Jangan. Sama kan ada orang yang namanya Tuhannya. Nggak boleh memberi nama dengan nama Tuhan. Karena makna Tuhan itu sesuatu yang disembah. Mana Tuhan? Nggak ada, sudah mati. Seperti itu. Jadi tidak boleh memberi nama yang diambil dari salah satu nama Allah yang dikhususkan untuk Allah Azza wa Jalla. Ada beberapa nama Allah yang boleh diberikan kepada makhluk, ada. Seperti umpamanya Aziz boleh. Seperti namanya Rauf boleh. Seperti namanya Rahim boleh. Karena Allah juga memberikan sifat tersebut kepada Nabi SAW. Qad ja'akum rasulun min anfusikum. Azizun alaihi ma'anittum. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kamu seorang rasul dari bangsa kalian. Rasul ini aziz. Azizun alaihi ma'anittum. Aziz dengan makna sangat berat baginya penderitaan yang kalian alami. Harisun alaikum. Sangat bersungguh-sungguh untuk memberikan kebaikan atas kalian. Bil mu'minina raufur rahim. Dan Rasul ini kepada sama mu'min rauf dan rahim. Nah, Aziz, Rauf, Rahim adalah nama-nama Allah. Tapi oleh Allah dibolehkan diberikan kepada makhluk. Boleh memberi nama dengan nama-nama tersebut. Ada nama-nama Allah yang tidak boleh diberikan kepada makhluk. Seperti umpamanya yang sudah pernah kita jelaskan, Al-Mutakabbir, Ar-Rahman, itu tidak boleh. Al-Mutakabbir itu yang takabur, yang sombong. Allah ya berhak, layak. Makhluk nggak boleh. Ya. Ar-Rahman, karena Ar-Rahman maknanya adalah Dzur Rahmatil Wasi'ah, dan itu khusus bagi Allah. Pemilik rahmat yang sangat luas. Itu khusus bagi Allah. Kalau Rahim boleh. Kalau Rahman tidak boleh. Ya, wallahu a'lam. Syukran Ustaz. Terakhir ya. Baik.
Pertanyaan terakhir, kita mengundang kembali, tadi ada yang masuk dari penelpon, ya silakan, sudah masuk silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Umi di Padalarang. Ibu Umi di Padalarang. Silakan Ibu. Dwi. Dwi. Ibu Dwi. Silakan Ibu Dwi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya. Ibu punten dikecilin radio, ada feedback. Iya. Atau menjauh dari radio. Ya. Silakan. Bu. Gini Ustaz, kan suami saya habis meninggal, udah lebih dari 40 hari. Kemudian kami punya ini sedekah yang kenceleng jariah itu Ustaz di rumah. Iya. Apakah itu bisa untuk sedekah jariah untuk suami saya, Ustaz? Iya. Karena niat kami kan untuk keluarga gitu. Iya. Sudah Bu? Ya itu aja Ustaz. Iya. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa jazakillahu Assalamualaikum warahmatullahi khairan. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ibu Dwi di Padalarang, barakallahu fiik, suaminya sudah meninggal beberapa hari yang lalu rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi' madkhalahu wagsilhu bil ma'i wa thalji wal barad, ya. Semoga ibu disabarkan dan semoga suami ibu ditempatkan di tempat yang mulia baik di alam kubur ataupun di akhirat nanti. Di rumah ada kenceleng, mungkin dari tarbiyah sunnah, disimpan di rumahnya, diisi sampai penuh, setelah penuh lalu distorkan. Oleh yayasan nanti dipakai untuk operasional dakwah, baik membeli peralatan seperti kamera atau yang lain yang dibutuhkan, atau mungkin ke ma'had dipakai biaya pembangunan dan seterusnya. Apakah itu jariyah? Iya, jariyah. Karena pemanfaatannya permanen. Selama itu masih dipakai, selama itu pula pahalanya ngalir terus. Kajian kita sekarang, siapa yang dapat pahala? Banyak. Tidak hanya ustadz yang memberikan, tidak hanya host, tapi kameramen, juga operator, bagian IT yang mengupload ke internet, termasuk siapa yang menyumbang kamera ini. Tanpa ada yang membeli kamera, kamera ini tidak akan ada. Ada 1, 2, 3. Ada 3 kamera yang dipakai di sini. Harganya juga puluhan juta satunya. Siapa yang membeli dan menyumbangkannya? Ada yang 1 orang 1, ada yang 1 orang 2 gitu ya. Ada yang 1 kamera diambil dari kumpulan. Kumpulan apa? Kumpulan sumbangan. Seperti canceling tadi, dari 1 canceling ini ada 1 juta, dari canceling lain ada 1 juta, sampai ada 20 juta kalau kita belikan kamera. Nah, orang yang memiliki sumbangsih terhadap terbelinya kamera tersebut memperoleh pahala dari penggunaan kamera ini. Nah, efek dari rekaman yang dihasilkan dari kamera ini permanen. Kameranya mungkin nanti akan rusak, ya enggak? Beberapa tahun akan rusak, diganti dengan kamera baru. Tapi ceramah hasil rekaman kamera itu terfailkan di banyak komputer, di banyak akun media sosial. Orangnya sudah mati, akun media sosialnya mungkin sudah ditutup, tidak ada lagi buka. Tapi itu keburu di-share ke banyak orang yang masih hidup. Didengarkan oleh jutaan orang selama bertahun-tahun. Selama teknologi internet ini masih ada, insya Allah manfaatnya jariyah. Mengalir terus. Nah, apakah jariyah tersebut ngocornya ke sang suami Bu Dwi tadi atau ke siapa? Tergantung siapa pemilik dari uang yang
dimasukkan ke dalam kenceleng tersebut. Mungkin sebelum meninggalnya ayahnya tadi, ya, suami dari Ibu Dwi itu ngisi belum penuh, lalu meninggal, diisi oleh istrinya, diisi oleh anaknya. Anaknya, istrinya meniatkan ini untuk ayahnya, kata si anak. Istrinya tadi niat untuk sedekah dari suaminya, karena memang dari harta warisan suami. Ya, tak sampai kepada suami. Pahalanya mengalir terus insya Allah ya. Demikian Bu Dwi, ya cukup ya sampai di sini waktunya sudah habis. Insya Allah kita akan jumpa kembali di hari Selasa yang akan datang di waktu dan gelombang yang sama dengan host yang sama juga. Insya Allah. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.